Hai, nama saya Martinus Suni, biasa dipanggil Martin. Nah, saya berasal dari NTT Blasteran Jawa. Namun saya lahir dan besar di Sorong dan sekarang sedang meniti karir di Jayapura sebagai seorang guru honorer di salah satu SD swasta bergerak di bidang studi agama Katolik. Dengar Kakak Martin dulu seorang biarawan, bisa diceritakan? Iya, betul sekali. Dulu semenjak seminari menengah, saya seperti berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di seminari tinggi. Nah, waktu kelulusan kami satu angkatan itu ditawarkan untuk melanjutkan pendidikan di seminari tinggi, namun tidak dipaksakan gitu. Jadi kalau macam ada niat dari diri sendiri silakan. Namun ada dua tarekat yang kami ditawarkan kepada kami. Yang pertama itu OSA, Ordo Santo Agustinus, dan calon imam diosesan atau projo, Uskupan Manokwari Solo. Namun saya memilih sebagai biarawan di Ordo Santo Agustinus. Dari situ kami ada 3 orang. Satu angkatan dari seminari Pantipin kami ada 3 orang yang mendaftar di Ordo Santo Agustinus. Nah, setelah mendaftar kami mengikuti tes dan puji Tuhan kami ketiga orang itu lulus tes di Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur di AB Pura. Setelah lulus tes ujian nasional, selesai ujian nasional kami juga lulus 100%, satu angkatan semuanya lulus. Lalu pada bulan Agustus 2011 kita mulai tes kesehatan untuk masuk novisiat. Novisiatnya di Sorong, tepatnya di kilo 17, kelurahan kalau tidak salah kelurahan Klasuat. Namun posisi tepat novisiat kami itu di Kelagana. Berapa tahun Kakak Martin menjadi seorang biarawan? Saya menjadi seorang biarawan kurang lebih sekitar 3 tahun. Jadi 1 tahunnya hidup di dalam masa formasi di novisiat Hipo Kelagana, dan 2 tahunnya itu masa studi di STFT Fajar Timur. Ada rasa menyesal tidak saat keluar sebagai seorang biarawan dan menjadi orang biasa? Yang pertama sih memang seperti, maksudnya saya kan selama dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi ya, hidupnya di asrama toh. Jadi banyak sudah terbiasa hidup di asrama dan di biara. Nah, tiba-tiba pada saat saya keluar dari biara, hidup di luar dan hidup terasa berat. Sepertinya rasa berat. Jadi akhirnya kayak pengen kembali lagi begitu, tapi sudah terlanjur untuk memilih hidup sebagai seorang awam. Nah, pelan-pelan mulai terbiasa hingga sekarang ini sudah mulai terbiasa hidup sebagai seorang umat Katolik biasa yang tidak memilih hidup sebagai seorang hidup selibat gitu. Perasaan orang tua saat tahu Kakak sudah tidak jadi seorang biarawan? Pertama sih mereka kecewa pertama, dan sepertinya mereka belum bisa terima. Namun karena diberi pengertian yang baik, akhirnya mereka mulai bisa menerima keputusan saya untuk keluar dari biara, dan pada akhirnya mereka dukung dan membiayai hidup saya sampai saya selesai kuliah. Dan itu saya sangat berterima kasih sekali kepada mereka yang sudah bersusah payah untuk membiayai saya selama kuliah di Jayapura. Sebelum menjadi seorang guru, dengar-dengar Kakak pernah kerja di toko bangunan. Coba ceritakan ya. Ya, ini mungkin kisah yang paling menarik dalam hidup saya. Jadi setelah lulus kuliah tuh saya mulai pusing untuk mencari-cari pekerjaan, dan sempat sakit sampai 3 hari dirawat di rumah sakit
karena stres tidak punya pekerjaan. Nah, pada saat di rumah sakit ada satu bapak, saya masih ingat betul bapaknya, namanya Bapak Frans, orang Jawa. Dia orang pertama yang menawarkan pekerjaan untuk saya. Kalau kamu mau, kamu kerja di saya sebagai semacam CV begitu, tapi kita bergerak di bidang pembersihan lingkungan, kebersihan lingkungan. Itu lokasinya di IPDN Jayapura, di Buper. Itu saya sebagai tukang babat rumput, kurang lebih selama 2 minggu. Selama 2 minggu, dan setelah 2 minggu itu anaknya beliau namanya Kakak Andre yang sudah nikah sekarang, dia menawarkan saya untuk ikut dia kerja di Uncen Fakultas Fisip sebagai cleaning service, bersih-bersih ruangan, sekalian bersih-bersih lingkungan di Fakultas Fisip. Nah, di situ saya bekerja selama dari tanggal 10 September sampai bulan Desember. Bulan Desember setelah terima THR, waktu itu saya ingat tanggal 10, saya izin untuk cuti ke Sorong. Nah, sebelum cuti ada kakak angkatan saya namanya Primus. Dia tawarkan saya untuk kerja di Rumah Sakit Tian Harapan sebagai pengawas cleaning service juga. Waktu itu dengan semacam vendor begitu, namanya Koperasi Tian Harapan. Itu dikepalai oleh Bapak Edward Matubun. Sampai sekarang beliau masih aktif sebagai karyawan rumah sakit. Nah, di situ saya bekerja selama 1 tahun. Setelah di situ baru saya mulai bekerja di toko bangunan. Dan di toko bangunan itu pokoknya banyak pengalaman menarik, di mana itu baru saya merasakan betul-betul kerasnya hidup itu bagaimana. Jadi tidak gampang untuk mau mencari uang gitu, tapi penuh dengan usaha yang harus maksimal, betul-betul maksimal. Kalau tidak sungguh-sungguh berarti sudah kita bisa tergeser kehidupan kita dengan yang lain begitu. Setelah menjadi seorang pegawai atau karyawan di toko bangunan, habis itu Kakak Martin kerja di mana lagi? Nah, setelah itu sampai Desember, waktu itu bos saya kan tawarkan saya untuk pulang karena beliau ada kesibukan juga di Makassar, jadi tokonya sementara ditutup. Toko ditutup selama bulan Desember, selama Natal. Bosnya Pak Charles, bos saya pergi ke Makassar untuk berlibur, sekalian ada urusan di sana. Nah, dia biayai saya untuk berlibur ke Sorong. Nah, sebelum berlibur, waktu itu saya dapat informasi dari adik tingkat saya di OSA, namanya Abel. Dia bilang kalau di APO lagi butuh tenaga administrasi untuk mengurus bagian administrasi dan sekalian guru agama di SD Kartika. Nah, di situ saya langsung tertarik. Saya bilang sudah, pokoknya kasih tahu dulu. Kita ketemu pastor paroki di sana dulu. Masalah gaji atau apa itu urusan dari belakang. Yang penting saya bisa bekerja sesuai dengan apa yang selama ini saya impikan setelah keluar dari biara, yaitu menjadi seorang guru, seorang pendidik. Nah, sebelum pulang, saya ke sini ke paroki APO bertemu dengan Pater Modest Tenywood UFM. Setelah bertemu kami berbincang-bincang, pastor langsung masih mengizinkan saya untuk berlibur sedikit sebentar. Nanti bulan Januari baru mulai aktif bekerja. Setelah dari toko bangunan, saya langsung bekerja di sini 1 bulan. 1 bulan itu full time-nya saya di sekretariat paroki aja. Nanti pas tanggal 4 Februari baru betul-betul saya mulai bekerja sebagai guru di SD Kartika berkat kerja keras Pastor Modest juga. Nah, ini menarik ini. Setelah menjadi seorang guru agama, kira-kira ada kesan-kesan apa selama menjadi guru agama mengajarkan murid-murid SD? Iya, pokoknya kesannya tuh kan ini kan maksudnya murid-murid SD beda dengan SMP atau SMA, jadi metode pendekatannya itu beda. Jadi saya yang awalnya punya watak yang emosional, kasar, harus pelan-pelan belajar berubah jadi seorang yang lembut, seorang yang ramah, atau
belajar menjadi seorang bapak untuk anak-anak yang baru berumur 6 atau 7 tahun sampai 11 atau 12 tahun. Itu yang membuat saya rasa sedikit berat, dan pada awalnya saya seperti menganggap kalau tidak sanggup, karena anak-anaknya itu seperti murid-muridnya tuh pada umumnya mereka lebih suka mencari-cari perhatian atau meminta-minta perhatian dari kami toh sebagai seorang guru. Nah, pelan-pelan saya belajar dari teman-teman guru lain. Senior saya Ibu Agustina, guru agama Kristen yang paling banyak mengajarkan saya tentang bagaimana menjadi seorang guru terhadap anak-anak usia segitu. Dan juga teman saya Ibu Puput Sandra yang selama ini sudah membantu saya untuk melakukan pendekatan terhadap murid-murid agar mereka bisa mengerti dengan baik pelajaran yang saya berikan dan juga bisa memahami apa yang bisa saya ajarkan kepada mereka. Pokoknya terima kasih banyak untuk kedua sosok itu, dan juga teman-teman guru lain di SD Kartika yang selama ini sudah membantu saya. Terima kasih. Setelah begitu banyaknya pengalaman hidup dari Kakak Martin, dari seorang biarawan hingga sekarang menjadi seorang guru, kira-kira ada pengalaman apa yang ingin Kakak Martin sampaikan kepada orang muda yang sedang menonton? Nah, pesan saya untuk orang-orang muda, jadi pokoknya yang paling inti dari aspek kehidupan yang selama ini saya rasakan itu hanya satu, waktu. Kita harus manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan kita membuang-buang waktu kita dengan hal-hal yang tidak berguna, atau karena kita malas, atau karena kita merasa diri kita tidak mampu dan tidak mau berusaha, sehingga waktu kita yang diberikan menjadi terbuang. Nah, kalau kita manfaatkan waktu dengan baik, semua kesempatan itu akan datang dengan sendirinya. Di mana waktu yang disediakan, kita berusaha mencari sebuah kesempatan itu, dan pada saat kita mendapat kesempatan itu digunakan dengan baik. Dan intinya menghargai, menjaga kepercayaan orang kepada kita. Itu saja pesan saya. Hargai waktu dan jangan pernah permainkan waktu. Oke, baik Kakak. Terima kasih banyak Kakak Martin untuk waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Shalom.